Selamat bergabung kembali di Connected in Jesus. Ketika kita menyembah, ada kekuatan baru dalam masa penantian. Menanti memang gak mudah, tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam masa penantian kita, akan ada kekuatan yang baru. Ambil waktu saat ini, Tuhan menguatkanmu saat ini. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Bukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, Tuhan memampukan. Katakan Tuhan memampukan. Tuhan memampukan. Sekali lagi, terima kekuatan baru saya. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Apa yang kami imani, itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sama-sama nyanyikan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Ku percaya penuh kepadamu. Kau mencukupkan, Kau menguatkan. Masa penantianku tidak akan sia-sia. Ku percaya Yesus. Yes, Lord. Shalom guys, puji Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada. Terlebih juga belum terlambat ini saya menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri kepada saudari-saudara kita umat muslim dimanapun berada. Saya Pendeta Victor Aruh Diningrat atas nama Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa guys di masih hari libur ini, tapi saya percaya kita semua harus selalu kuat bersama Yesus setiap hari. Selalu harus kuat bersama Yesus setiap hari. Amin. Dimanapun kita berada, kapanpun kita harus kuat bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Ayo dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu. Kau menyertai kami sampai detik ini. Kami sehat selalu, kami diberkati. Malam hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, kelakuan hidup kami untuk jadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, pakai biar mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui biar mulut hamba-Mu ini. Salib-Mu, biarlah Engkau yang makin besar, hamba-Mu makin kecil. Terima kasih Yesus. Jumat online siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Guys, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, malam hari ini tema khotbah saya tidak datang secara instan. Dalam Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus, kita buka bersama-sama Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar
sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Haleluya, puji Tuhan. Dalam firman Tuhan, Yakobus menulis surat ini kepada jemaat Yahudi Kristen di daerah diaspora, yaitu di mana daerah perantauan, di mana mereka sedang mengalami ketidakadilan sosial dan perindasan ekonomi. Di tengah rasa lelah, mereka mulai mempertanyakan, kapan Tuhan datang menolong kita? Yakobus mengarahkan pandangan mereka kepada ketekunan seseorang atau petani. Nah, di Palestina abad pertama waktu itu, pertanian sangat bergantung pada cuaca. Petani tidak bisa memencet tombol agar benihnya langsung tumbuh. Dia harus menunggu hujan musim gugur untuk melunakkan tanah agar bisa dibajak. Hujan musim semi untuk mematangkan gandum sebelum panen. Waktu tunggu ini memakan waktu berbulan-bulan. Nah, kata sabar yang digunakan Yakobus adalah makrotumeo. Makros, panjang, dan tumos, emosi atau nafas. Artinya berjiwa panjang, memiliki daya tahan, tidak mudah meledak-ledak atau menyerah saat keadaan tidak segera berubah. Kita harus sabar. Nah, di era sekarang ini, kita hidup di era microwave dan same day delivery. Saat kita lapar, pesan makanan online 20 menit sampai. Mau nonton, tinggal live streaming tanpa harus ke bioskop. Nonton video durasinya lebih dari 15 detik, swipe up karena kebosanan. Otak kita sudah kecanduan dopamin instan. Jika guys men-scroll media sosial dalam durasi 3 jam per hari, Anda itu sudah kategori kecanduan narkoba digital. Masalah sekarang ini kita membawa mentalitas same day delivery dalam kehidupan nyata. Karir kita, hubungan kita, dan kerohanian kita. Kita nge-gym 3 hari, mengeluh karena perut belum six pack. Kita merintis 3 bulan, usaha bisnis, tutup karena belum balik modal. Kita berdoa seminggu, lalu marah pada Tuhan karena belum dapat jodoh atau pekerjaan. Kita ada generasi yang haus akan kecepatan, tidak mau sabar. Kita fobia pada apa? Pada ketekunan. Hal-hal yang paling berharga dan langgeng dalam hidup ini adalah karakter, keahlian, dan hubungan yang kuat dimasak di dalam panci, yaitu bernama proses. Panci lambat atau proses. Kita zaman sekarang anak muda guys tidak mau hal-hal yang lama. Semua serba instan. Coba perhatikan saat kita memegang HP kita. Kalau kita sedang loading misalnya, membuka sebuah aplikasi atau website, dan loading yang makan waktu lama, apa yang kita lakukan? Kebanyakan akan langsung close aplikasinya, atau kita merefresh lagi berkali-kali dengan perasaan sebel dan protes. Kita benci menunggu di zaman sekarang. Kita ingin semuanya serba cepat, cepat dan cepat. Dunia sekarang ini, di sekitar kita, menjual ilusi kesuksesan instan. Kita disuguhi oleh berita-berita tentang anak umur 20 tahun yang mendadak jadi miliarder karena kripto, atau artis TikTok, artis Telegram, Instagram yang viral dalam semalam. Kita jadi berpikir, kalau aku gak sukses dengan cepat, berarti aku gagal, berarti aku gak berbakat. Itu yang terjadi zaman sekarang ini. Nah, poin utama khotbah saya malam hari ini yaitu bagaimana cara kita berhenti menuntut hasil instan dan mulai punya daya tahan atau sabar, yaitu menikmati proses. Pertama, keajaiban itu instan, tapi kedewasaan butuh waktu. Kita buka Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesus bisa saja mengubah air menjadi anggur dalam sedetik. Keajaiban.
Tapi untuk mengubah karakter Simon yang pemarah dan pelin-pelan menjadi Petrus, sang rasul yang berani mati, Yesus butuh waktu 3 tahun yang proses itu bangun. Banyak dari kita selalu berdoa, minta untuk Tuhan, kasih aku promosi besok, atau Tuhan, ubah sifat pasanganku sekarang juga. Nah, kita memaksa, kita nggak mau karakter kita cepat, kita mau cepat, kita tidak mau lambat-lambatan apa yang kita minta. Kesengsaraan atau proses yang tidak enak ini dan kerja keras adalah ruang kelas Tuhan untuk melatih ketekunan kita. Jangan minta Tuhan untuk mempercepat prosesnya. Mintalah Tuhan untuk memperkuat pundak kita untuk memikulnya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, poin yang kedua, berakar ke bawah sebelum bertumbuh ke atas. Berakar ke bawah sebelum bertumbuh ke atas. Kolose 2 ayat 7, kita buka bersama-sama. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Guys, pernahkah kamu mendengar tentang pohon bambu Cina? Selama 4 tahun pertama, setelah ditanam, pohon bambu ini nyaris tidak menunjukkan pertumbuhan apa-apa. Mungkin hanya tumbuh beberapa sentimeter. Petani yang tidak sabar pasti akan mencabutnya dan mengira benihnya mati. Tapi di tahun kelima, dalam waktu hanya 6 minggu, bambu itu tiba-tiba menjulang setinggi 25 meter. Apa yang terjadi selama 4 tahun pertama? Bambu itu diam. Ia sedang menumbuhkan akar yang sangat masif dalam tanah, agar nanti bisa menopang tingginya yang luar biasa. Amen. Kemajuan yang tidak terlihat dalam pendidikanmu, dalam karirmu, dalam bisnis usahamu, jangan menyerah. Di tahun keempat, sabar, tunggu. Karena kita belum melihat hasil yang kita inginkan. Bersabarlah, karena kita sedang berakar. Kita merasa karir kita lambat. Sudah belajar dan bekerja keras setiap hari, tapi belum ada hasil. Bersabarlah. Kita sedang berakar, seperti pohon bambu ini. Poin yang ketiga, kecepatan menipu, daya tahan menang. Kecepatan menipu, daya tahan menang. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Guys, kata perlombaan di sini di ayat Ibrani 12 ayat 1 ini menggunakan kata Yunani agon yang merujuk pada maraton atau pergulatan jangka panjang yang sangat melelahkan. Bukan lari sprint 100 meter. Anak muda seringkali ingin lari sprint, ingin cepat kaya, cepat menikah, cepat populer. Masalah dengan sprint adalah kita akan kehabisan nafas di tengah jalan, burn out. Tuhan tidak mencari siapa yang paling cepat sampai di puncak. Tuhan mencari siapa yang paling setia dan taat melangkah, selangkah demi selangkah tanpa menyerah. Berhentilah membandingkan dirimu dan orang lain yang kelihatannya lari lebih cepat. Kamu punya lintasan sendiri. Ketekunanmu bukan pada kecepatanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini, mari kita bertobat. Minta ampun pada Tuhan dari mentalitas instan kita. Segala sesuatu yang bernilai tinggi, gelar sarjana kita, bisnis yang mapan, pernikahan yang bahagia, dan iman yang tak tergoyahkan, semuanya membutuhkan harga yang harus dibayar. Waktu dan proses. Jadilah seperti petani yang sabar.
Tetaplah bangun pagi, tetaplah menyiram benihmu, tetaplah lakukan pekerjaanmu dengan jujur dan tetaplah berdoa. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat tunasnya hari ini. Ingat pesan ini, jangan mengukur kemajuanmu hanya dari hasil hari ini. Pohon yang paling kuat butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tapi akarnya tidak akan goyah saat badai datang. Nikmati prosesnya. Musim panenmu pasti akan tiba. Dengan waktu Tuhan yang sempurna. Amen. Dipercayakan semua waktumu di tangan Tuhan. Kau harus melangkah, percaya bahwa tangan Tuhan yang sanggup menolong engkau. Di saat bangsa Israel akan berperang dengan bangsa orang Amalek, Musa naik ke gunung dan Musa mengangkat tangan dengan tongkat Allah. Jika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Jika Musa turun tangan, bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Amalek. Nah, pengertian di sini berarti kita harus mengangkat tangan, berserah pada Tuhan. Andalkan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup berperang melawan masalah-masalahmu. Serahkan pada Tuhan. Musa mengangkat tangannya dan mempercayakan peperangan bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Akhirnya dimenangkan oleh bangsa Israel karena Musa berserah, meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita juga harus angkat tangan kita. Berserah pada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Jangan kita menyerah. Jangan kita terserah, tapi kita berserah. Sekali lagi saya katakan, jangan kita menyerah, jangan kita terserah, tapi kita harus berserah pada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, mengubah kita. Kita yang tidak sering mau sabar, mau cepat-cepat, malam hari ini dipulihkan. Malam hari ini kau berubah. Dunia maunya bergerak cepat. Tapi cepat itu belum tentu engkau bisa berhasil. Engkau butuh berakar, bertumbuh pelan-pelan. Ada prosesnya, ada waktunya. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, sekaligus nutup perjumpaan kita dalam Connected in Jesus malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika kami sering tidak sabar. Kami hidup di dunia ini yang serba cepat sehingga kami sering menuntut Engkau untuk bekerja sesuai dengan keinginan kami. Kalau kami tidak melihat hasil instan, kami cepat kecewa, kami cepat marah, dan ingin menyerah. Tapi malam hari ini, Tuhan Yesus, kami memohon agar Engkau memberikan kami roh ketekunan. Ajar kami untuk menghargai proses. Saat kami sedang berjuang di masa yang tidak terlihat, saat kami sedang berakar dalam tanah yang gelap, kuatkan kami agar kami tidak menyerah. Mampukan kami selalu untuk tetap setia menabur dan menyirami benih yang telah Engkau percayakan kepada kami. Pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami, Engkau yang akan memberikan pertumbuhan. Teguhkan akar kami dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Dengar kata Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu, perkataan yang sama, Yesus akan menanyakan pada engkau, maukah engkau sembuh? Seperti Yesus tanyakan pada orang lumpuh di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus Kristus, mau. Percayakah engkau, aku dapat menyembuhkan engkau? Katakan pada Yesus, percaya Tuhan. Jadilah engkau tahir. Malam hari ini, apapun nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau saat ini juga. Engkau sembuh dari sakit apapun sakit penyakitmu, malam hari ini engkau sembuh, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, kesembuhan terjadi. Imanmu yang menyembuhkan engkau malam hari ini. Percaya, Yesus telah menyembuhkan engkau. Hamba berdoa bagi jemaat online, dalam karirnya, dalam pekerjaannya, diberkatilah engkau, apa yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil beruntung. Dalam usahamu, bisnismu, Tuhan Yesus berkati selalu. Keluargamu dipulihkan, orang tuamu diberkati, anak-anakmu diberkati, keluarga besarmu diberkati semuanya. Andalkan Tuhan Yesus selalu
dalam kehidupanmu. Angkatlah tanganmu, berserah pada Yesus. Yesus akan menjawab semua doa-doamu. Dan Yesus telah menyembuhkan engkau. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan menolong engkau dan berkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Shalom, haleluya. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu ujungnya selalu ada kebaikan-Mu menanti Tuhan. Sekali lagi waktu penantian kami dalam Tuhan gak sia-sia. Karena kebaikan menanti di depan kami. Dan selalu ada kebaikan dalam segala keadaan. Mari sama-sama angkat nyanyian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selalu yang terbaik waktu-Mu Tuhan. Ku nanti